Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Surya Abdillah, NIM 222 11346. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi hukum. Definisi sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang secara khusus mempelajari interaksi dinamis antara hukum dan masyarakat. Ini bukan hanya tentang mempelajari hukum itu sendiri, melainkan bagaimana hukum terbentuk, bagaimana hukum mempengaruhi perilaku manusia, dan bagaimana masyarakat merespons serta membentuk hukum. Lalu ada hubungan timbal balik hukum dan masyarakat. Hukum sebagai produk masyarakat. Hukum tidak muncul begitu saja dalam ruang hampa. Ia adalah hasil dari interaksi sosial, perubahan kepentingan, dan proses historis yang panjang. Perubahan sosial, nilai-nilai yang berkembang, serta dinamika kekuasaan dalam masyarakat secara signifikan mempengaruhi pembentukan dan evolusi hukum. Contohnya adalah hukum perkawinan di berbagai negara mengalami perubahan seiring dengan perubahan pandangan masyarakat tentang gender, hak-hak reproduksi, dan keluarga. Lalu ada hukum sebagai pengatur masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia dan dalam masyarakat. Ia menciptakan kerangka kerja yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Namun keberhasilan hukum dalam menjalankan fungsinya sangat tergantung pada bagaimana hukum tersebut diterima dan ditaati oleh masyarakat. Contohnya hukum lalu lintas dibuat untuk mengatur lalu lintas, mencegah kecelakaan, namun tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum lalu lintas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengawasan polisi, kesadaran akan keselamatan, dan sanksi-sanksi yang diterapkan. Lalu ada pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris, pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Dengan melakukan penelitian lapangan, kita dapat mengamati perilaku para pelaku hukum, interaksi antara lembaga hukum dan masyarakat, serta dampak hukum terhadap kehidupan sehari-hari. Contohnya ada penelitian tentang efektivitas program rehabilitas bagi narapidana merupakan contoh penerapan pendekatan yuridis empiris. Lalu kedua ada yuridis normatif. Pendekatan ini memfokuskan pada analisis terhadap teks hukum dan konsep-konsep hukum yang abstrak. Dengan memahami makna dan implikasi dari aturan hukum, kita dapat mengevaluasi apakah hukum tersebut adil dan efektif sesuai dengan nilai yang kita anut. Contohnya ada analisis terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang merupakan contoh penerapan pendekatan yuridis normatif. Lanjut ada positivisme hukum. Positivisme hukum adalah suatu aliran pemikiran dalam hukum yang memandang hukum sebagai suatu konstruksi sosial yang dibuat oleh manusia. Aliran ini memisahkan hukum dari moralitas. Artinya hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh negara dan tidak harus selalu berkaitan dengan apa yang dianggap benar secara moral. Lalu ada sociological jurisprudence. Social jurisprudence adalah sebuah pendekatan dalam memahami hukum yang menempatkan masyarakat sebagai titik sentral. Aliran ini memandang hukum bukan hanya sebagai sekumpulan aturan abstrak, melainkan sebagai sebuah fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam konteks masyarakat tertentu. Lalu ada living law dan utilitarisme. Living law atau hukum hidup adalah konsep yang mengarahkan hukum sebagai suatu yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan masyarakat. Hukum tidak dianggap sebagai sekumpulan aturan yang kaku dan statis, melainkan sebagai sebuah sistem yang hidup dan bernafas merespon kebutuhan tantangan masyarakat yang terus berubah. Seperti itu. Lalu ada utilitarisme adalah sebuah teori etika yang berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Lanjut ada pemikiran dari Emile Durkheim. Emile Durkheim adalah salah satu bapak pendiri sosiologi, memiliki pandangan yang mendalam tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Baginya, hukum bukan sekedar kumpulan aturan, tetapi merupakan cerminan dari nilai-nilai norma dan kesadaran kolektif suatu masyarakat. Pandangan Durkheim tentang hukum memberikan kontribusi yang sangat penting dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat dengan melihat hukum sebagai produk dari kesadaran kolektif. Durkheim mengajak kita untuk melihat hukum secara lebih holistik dan tidak hanya sebagai sekumpulan aturan yang kaku.
Lalu ada Ibnu Khaldun, seorang sejarawan, sosiolog, dan ekonom muslim abad ke-14, memiliki pandangan yang mendalam tentang hukum. Ia melihat hukum bukan hanya sebagai sekumpulan aturan, tetapi sebagai produk dari dinamika sosial dan sejarah. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang hukum memberikan sumbangan sangat berharga bagi pemahaman kita tentang hukum sebagai fenomena sosial. Lalu ada Max Weber, salah satu sosiolog terkemuka menawarkan perspektif yang unik tentang hukum. Bagi Weber, hukum bukanlah sekadar kumpulan aturan, melainkan adalah sebuah fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama kekuasaan dan budaya. Lalu lanjut lagi ada H.L.A. Hart, seorang filsuf hukum Inggris memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pemahaman kita tentang hukum melalui karya yang paling terkenal, The Concept of Law. Hart menawarkan suatu pandangan yang lebih nuansa dan kompleks tentang hukum dibandingkan para pendahulunya gitu. Sangat bagus. Lalu lanjut lagi ada efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu hukum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seberapa berhasil suatu hukum dalam mengatur perilaku masyarakat, menyelesaikan masalah, menciptakan kondisi sosial yang signifikan. Agar hukum efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni hukum harus adil, semua orang harus diperlakukan sama di mata hukum. Lalu hukum harus jelas, aturannya harus mudah dipahami dan tidak membingungkan. Lalu ada hukum harus bermanfaat, hukum harus membawa kebaikan bagi masyarakat. Lalu hukum harus ditegakkan, semua orang harus patuh pada hukum, dan jika ada yang melanggar harus ada konsekuensinya. Jadi hukum yang efektif adalah hukum yang bisa membawa ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Lalu ada law and social jurisprudence. Hukum adalah seperangkat aturan yang diterapkan oleh suatu negara atau masyarakat untuk mengatur perilaku dalam kehidupan masyarakat. Jurisprudensi sosial adalah pendekatan dalam memahami hukum yang lebih menekankan pada hubungan antar hukum dengan masyarakat. Aliran ini melihat hukum bukan hanya sebagai sekumpulan aturan abstrak, tetapi sebagai sebuah fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam konteks masyarakat tertentu. Lanjut lagi ada legal studies. Legal studies atau studi hukum adalah bidang studi yang secara mendalam menyelidiki berbagai aspek hukum, mulai dari pembentukan, penerapan, hingga dampak terhadap masyarakat. Bidang ini hanya terbatas pada mempelajari teks undang-undang, tetapi tidak hanya terbatas pada mempelajari teks undang-undang, tetapi juga menganalisis konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana hukum beroperasi. Lanjut lagi ada pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah kondisi di mana terdapat lebih dari satu sistem yang berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat atau negara. Ini berarti selain hukum negara yang bersifat formal dan tertulis, terdapat juga sistem hukum lainnya yang diakui keberadaannya seperti hukum adat, hukum agama, atau bahkan hukum yang muncul dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Seperti itu. Lanjut lagi ada pendekatan sosiologi hukum Islam di Indonesia. Pendekatan sosial hukum Islam di Indonesia adalah sebuah kajian yang mencoba memahami hukum Islam tidak hanya dari perspektif teks Al-Quran dan hadis, tetapi juga dari konteks sosial, budaya, dan sejarah masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, pendekatan ini berusaha melihat bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat Indonesia, dan bagaimana interaksi tersebut membentuk praktik hukum Islam yang unik. Alasan pentingnya pendekatan sosiologis dalam hukum Islam di Indonesia: pertama, keragaman masyarakat. Yang kedua, dinamika perubahan sosial. Lalu yang ketiga ada interaksi hukum positif. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.